Tantangan globalisasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian globalisasi, menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu, benda, atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan kecuali sekedar definisi kerja, sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pengertian globalisasi menurut para ahli, menurut Haywood, globalisasi adalah sebuah kemunculan sebuah jaringan saling ketergantungan yang kompleks yang berarti bahwa kehidupan seseorang semakin dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keputusan-keputusan yang dibuat di sebuah tempat yang jauh dari orang tersebut. Winarno mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu sama lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, ataupun lingkungan. Selo Sumarjan berpendapat globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi lainnya yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Anthony Giddens menyatakan bahwa semua hal yang terjadi, yakni hubungan sosial, akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Baiklah, selanjutnya itu ada karakteristik globalisasi, terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatnya masalah bersama. Meningkatnya masalah bersama seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan pola kejahatan internasional. Penyebaran virus seperti yang pernah kita alami melanda dunia, di mana COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina, kini sudah menyebar kemana-mana. Yang kedua, meningkatnya interaksi kultural antar negara melalui media massa dan internet. Beberapa waktu lalu, sebuah stasiun TV swasta lokal membuat sebuah ajang pencarian bakat antar negara se-Asia Tenggara. Melalui acara ini kita jadi tahu seperti apa penyanyi luar negeri dan juga terjadi kita melihat budaya mereka. Yang ketiga, ketergantungan dalam bidang ekonomi. Negara-negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi karena pasar dan produksi ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi World Trade Organization, pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional. Yang terakhir, terjadinya konsep ruang dan waktu. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu di mana batas teritorial negara semakin mudar karena mudahnya migrasi penduduk. Seperti yang kita tahu, sekarang Singapura atau Malaysia jadi salah satu negara tujuan wisata Indonesia dengan banyak tersedianya maskapai penerbangan yang terjangkau. Kedua negara tersebut seperti dekat jaraknya dengan Indonesia. Konon banyak yang sudah terbiasa bolak-balik ke sana seperti dekat saja. Selanjutnya ada dampak globalisasi. Terlepas dari pengertiannya, ada dampak globalisasi yang harus diperhatikan. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi dapat mempengaruhi tatanan kehidupan yang ada di sekitar. Dampak positif globalisasi antara lain berkembangnya pengetahuan dan teknologi, meningkatnya etos kerja, hingga arus ekonomi yang meningkat. Sedangkan dampak negatif globalisasi ialah terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hidup konsumtif tentu menjadi faktor yang merugikan. Tantangan globalisasi terhadap UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Tantangan yang dihadapi negara dalam konteks aktualisasi nilai-nilai ideologi sejauh ini adalah berkembangnya berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila maupun UUD 1945. Kondisi seperti ini menghasilkan adanya dialektik dan terjadi tarik-menarik nilai di dalam diri warga negara. F. Peran pemerintah. Dalam hal ini, secara prosedural pemerintah berperan di dalam mengurusi
kepentingan warga negara. Apabila dikerucutkan berbagai tantangan globalisasi yang tercermin pada berbagai perilaku sebagai anak bangsa, meski dalam skala kecil namun harus diakui membawa dampak yang sangat luas. Berkembangnya paham radikal dan orientasi sentimen primordial dipahami pemerintah sebagai kondisi yang apabila dibiarkan dapat mengancam eksistensi nilai-nilai kebersamaan. Dalam keindonesiaan, upaya permasyarakatan nilai-nilai ideologi sekarang ini revitalisasi setelah sebelumnya sempat mengalami devitalisasi. Seperti diketahui, pasca kedatangan Orde Baru sempat disebut Pancasila menjadi alat yang digunakan rezim untuk pelanggan kekuasaan program masif P4 di era Orde Baru. Disorot banyak pihak, parahnya Pancasila bahkan dituding sebagai sumber permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu bahkan diikuti munculnya polemik tentang pendidikan Pancasila terkait apakah masih relevan diajarkan di sekolah atau tidak. Sekian, terima kasih.